Ya, pemirsa, pada hari Senin 17 Februari 2025, para pengemudi ojek online atau ojol menggelar demonstrasi menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja di sektor transportasi online. Mereka berorasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dengan 6 tuntutan utama. Kami tampilkan tuntutannya, pemirsa. Yang pertama adalah pengaturan hak pekerja, kemudian juga mendesak Kemenaker untuk mengatur hak-hak pekerja bagi driver ojol sesuai dengan Konvensi Internasional Perburuhan. Yang kedua adalah pemberian tunjangan hari raya atau THR, meminta Kemenaker mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan perusahaan aplikasi membayarkan THR kepada pengemudi ojol dalam bentuk uang, bukan bahan pokok. Poin yang ketiga adalah meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan aplikator, menuntut pengawasan dan juga evaluasi terhadap program aplikator. Misalnya adalah Argo Goceng untuk jarak 4 kilo, kemudian sistem zonasi bagi driver, dan kebijakan lain yang dianggap merugikan pengemudi. Poin keempat adalah mendesak perusahaan aplikasi untuk menghapus sistem sanksi yang dianggap sepihak dan tidak adil. Lalu menuntut jaminan kecelakaan kerja dan kematian, meminta perusahaan aplikasi dan pemerintah untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pengemudi ojol secara gratis. Dan poin berkenaan dengan memberikan perlindungan bagi pengemudi perempuan, menuntut perlindungan khusus bagi pengemudi ojol perempuan. Saat ini pemirsa, faktanya payung hukum resmi yang mengatur hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi ojek online di Indonesia masih belum jelas. Jadi pengemudi ojol masih dikategorikan sebagai mitra kerja, bukan karyawan. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan seperti upah minimum, kemudian tunjangan, atau jaminan sosial yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tetap. Dari beberapa regulasi yang mengatur hubungan aplikator dan pengemudi ojol, belum ada satupun yang benar-benar membahas hubungan karyawan. Nah, beberapa peraturan pemirsa ini kami hadirkan berkenaan dengan regulasi yang mengatur hubungan aplikator dan juga pengemudi dari ojol. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur aspek keselamatan bagi pengemudi ojol. Mengatur tarif bawah dan atas untuk layanan ojol. Tapi peraturan ini tidak mengatur hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator secara spesifik. Lalu di poin kedua ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini mengatur hak pekerja formal seperti upah minimum, jaminan sosial, dan THR. Namun sekali lagi pengemudi ojol tidak termasuk dalam kategori pekerja formal karena mereka dianggap sebagai mitra. Di peraturan selanjutnya, Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang peta jalan e-commerce ini mengatur platform digital sebagai penyedia layanan berbasis aplikasi, tidak menyebutkan aturan spesifik tentang hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi. Saya masih punya dua aturan lagi. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M7HK04 2019 ini menyebutkan bahwa hubungan antara pengemudi ojol dan aplikator berbasis kemitraan. Aplikator tidak berkewajiban memberikan hak-hak seperti upah minimum atau jaminan sosial kepada pengemudi. Poin yang kelima pemirsa, ini ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja dengan sistem kontrak atau outsourcing. Namun pengemudi ojol masih tidak termasuk dalam kategori pekerja formal dalam regulasi ini. Jadi meskipun pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatur kemitraan ojol dan aplikator, tantangan utamanya adalah lemahnya implementasi dan kurangnya keberpihakan nyata kepada pengemudi. Ini beberapa kritikannya ya. Jika aturan yang lebih ketat tidak segera diterapkan, maka kemungkinan besar kesejahteraan pengemudi tetap akan bergantung pada kebijakan aplikator, bukan perlindungan dari pemerintah. Nah, regulasi pemerintah mengenai ojek online atau ojol di Indonesia terutama berfokus pada aspek tarif keselamatan. Pemerintah baru tegas sebatas mengenai tarif. Misalnya, ini dia kami tampilkan pemirsa, melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 yang menetapkan tarif batas atas dan bawah dan atas untuk layanan ojek online di 3 zona. Kami hadirkan ini ada zona 1, 2, dan 3. Ini sudah ada batas-batasnya. Jadi aplikator ini dilarang menetapkan tarif di bawah batas yang ditentukan. Oke, balik lagi ke soal tuntutan THR kemarin. Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025. Saat itu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ini mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari asta-cita Presiden Prabowo. Menteri bilang seperti ini pemirsa, kami hadir di sini ingin mewujudkan jaminan kesejahteraan, perhatian pengusaha, kemudian hubungan industrial yang baik dan saling menguntungkan.
Sehingga pemerintah menginginkan bagaimana momentum soal tuntutan pemberian THR ini membangun kerjasama yang lebih baik antara pengusaha platform dan juga teman-teman dari driver. Well, kita akan lihat pemirsa, janji ini akan terlaksana atau tidak. Sekuat apa pemerintah ini bisa menekan para aplikator dan apakah ketika nanti diterapkan ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan para aplikator itu sendiri. Mekanismenya juga seperti apa? Ini yang menurut pemerintah sedang dibahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.